Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah. Kali ini saya akan sedikit informasikan tentang produk dari Herbal Basalam, yaitu serbuk sauna. Anda bisa dapatkan serbuk sauna ini di Tokopedia. Buka saja Tokopedia. Setelah terbuka, Anda tuliskan saja Herbal Basalam. Herbal Basalam. Nah, Herbal Basalam ini yang ada gambar daun sukun ini kita tap. Tokonya ada di Jepara, Jawa Tengah. Nah, salah satu produk dari Herbal Basalam ini adalah serbuk sauna. Nah, yang bawah ini harganya 70.000. Kita tap dulu. Rempah sauna Herbal Basalam 70. Jadi beratnya adalah 50 gram. Beratnya 50 gram, harganya 70.000. Pertanyaannya, dengan kopi yang beratnya setengah kilo kok lebih mahal yang 50 gram? Satu hal yang menjadi mahalnya ini karena lakunya itu lambat. Jadi 50 gram serbuk sauna ini bisa dipakai untuk terapi sauna atau mandi sauna ini sebanyak sekitar 20 kali sampai 30 kali. Makanya lakunya lambat. Kalau sesuatu barang yang lakunya lambat, otomatis marginnya harus tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua, bahan baku. Bahan bakunya susah dicari, nyarinya susah. Ada bahan baku yang susah cari. Yang kedua permasalahannya itu, kalau sesuatu yang susah dicari itu mesti mahal biasanya gitu. Rempah sauna ini difungsikan untuk terapi sauna. Jadi rempah sauna ini fungsinya memang khusus untuk terapi sauna. Rempah sauna yang ada di Basalam ini belum ada aromanya, masih aroma original. Untuk aromanya nanti bisa ditambahkan dengan serai atau daun salam. Dosisnya 2 sendok takar ini
untuk air 2 gayung. Jadi nanti ini direbus di ketel sauna atau caretnya sauna. Airnya 2 gayung, rempah saunanya 2 sendok. Nanti kalau sudah dipakai, airnya surut, tambah air 1 gayung, tambah 1 sendok lagi rempah sauna itu. Karena sauna ini belum ada aromanya, biar terapi sauna itu aromanya enak, wangi, harum, itu ditambah dengan serai. Ditambah dengan serai. Manfaat serai selain sebagai pewangi, dia juga akan menjadikan keringat itu tidak bau. Jadi kalau sering terapi sauna, otomatis keringatnya tidak bau. Manfaat yang pertama itu. Jadi ketika terapi sauna ini produk, ada box sauna seperti ini, seperti almari, ketelnya ada di luar. Jadi kompor dan ketel di luar, ada selang yang masuk, nanti uapnya dimasukkan ke dalam. Orang duduk di dalam box atau almari sauna ini, ruang sauna ini. Karena uap itu ngalir terus, maka akan penuh dengan uap di dalamnya. Nah, ini uap ini dihirup saja, dihirup. Jangan takut menghirup uap herbal ini. Satu, penuh dengan oksigen. Jadi H2O ini ketika kena panas, maka O2 ini akan menguap. Dan ini menyehatkan. Yang kedua, herbal, uap herbal ini juga akan terbawa uap air ini. Ketika dihirup, dia masuk ke paru-paru, menyehatkan paru-paru. Jadi sauna ini akan menyehatkan paru-paru. Ketika terapi sauna, karena ruangan tim penuh dengan uap, otomatis badan menjadi panas, lalu berkeringat, bercucuran. Ketika badan bercucuran dengan keringat, otomatis terjadi detoksifikasi sauna. Terjadi detoksifikasi lewat keringat. Detoksifikasi, pembuangan racun dalam tubuh lewat keringat. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah malas untuk berolahraga, biar bisa menjaga kesehatan, biar racun-racun yang ada di tubuh ini bisa keluar, ya lakukan terapi sauna. Intinya kalau kita mau sehat, perawatan kesehatan itu ada 2. Silakan pilih yang mana. Yang pertama olahraga sampai berkeringat. Yang kedua terapi sauna. Pilihannya itu. Kalau mau bisa olahraga plus terapi sauna, nah ini super. Insya Allah sangat sehat nanti. Kelebihannya terapi sauna ini, detoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh ini dibuang itu lewat keringat ini, tetapi tidak mengeluarkan energi yang banyak sehingga orang tidak kecapean. Kalau olahraga kan harus keluar energi yang banyak, orang akan kecapean, terlalu lelah. Maka terapi sauna ini sangat penting untuk orang-orang yang sakit. Racun dalam tubuhnya keluar, tetapi energinya tidak terkuras, sehingga energi ini bisa digunakan oleh sistem tubuh untuk pengobatan,
pengobatan penyakitnya. Kalau orang sakit disuruh olahraga, ya udah repot, semakin parah. Kalau orang sakit kok terus kemudian berjemur di matahari, keringatnya terlalu minim. Terapi sauna ini hanya butuh waktu 15 menit. Kadang 10 menit sudah bercucuran. Kalau untuk orang diabetes bisa sampai setengah jam atau 30 menit. Jadi manfaat pertama, detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh lewat keringat. Efek dari detoksifikasi ini otomatis keringatnya tidak bau. Yang kedua, karena terjadi pemanasan, darah-darah yang kental ini akan menjadi agak encer. Sumbatan-sumbatan darah, jadi darah-darah yang ngejel di pembuluh darah kapiler ini karena dia encer, dia akan jalan sehingga sumbatan-sumbatannya hilang. Nah, ini untuk manfaat ini untuk orang yang sakit ini luar biasa, terutama orang stroke. Pembuluh-pembuluh kapiler ini akan terbuka, darah menjadi encer sehingga ngalir. Makanya orang stroke sebelum terapi bekam, sebelum terapi yang lainnya dilakukan terapi sauna ini hasilnya sangat fantastis, cepat sekali insya Allah. Nah, manfaat kedua adalah mengencerkan darah. Manfaat keduanya terapi sauna. Jadi yang pertama detoksifikasi, pembuangan racun yang ada dalam tubuh. Yang kedua mengencerkan darah. Dengan encernya darah ini sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah akan hilang semua. Manfaat yang ketiga, dengan encernya darah ini ketika dilakukan terapi bekam, hasilnya maksimal. Darah kotor ini akan terambil semua, tuntas, sehingga pasien cepat sekali sembuh. Lakukan terapi sauna, kemudian terapi bekam. Terapi bekam tanpa diawali terapi sauna hasilnya minim, karena ada darah-darah yang tidak bisa terangkat karena dia masih ngejel, masih lengket di klep-klep pembuluh darah. Jadi kalau orang stroke hanya dilakukan terapi bekam, kalau beruntung itu 4 bulan bisa sembuh. Kadang 6 bulan sembuh, kadang tidak sembuh. Tetapi ketika dilakukan terapi sauna, setelah itu baru dibekam, insya Allah kecepatan sembuhnya menjadi lebih cepat. Kesembuhannya menjadi lebih cepat. Bisa jadi 2 bulan sembuh, bisa jadi 2 minggu sembuh. Ini manfaat terapi sauna. Nah, kalau untuk orang sehat, ini posisi darah encer, dia tidak dilanjutkan dengan terapi bekam. Lalu manfaat encernya darah itu manfaatnya seperti apa? Nah, kalau tidak diteruskan dengan minum wedang jeruk nipis, air jeruk nipis, ya otomatis yang darah yang encer nanti kembali lagi ngejel.
Tapi kalau sudah habis sauna minum wedang jeruk nipis, maka darah yang encer ini akan dibawa oleh asam sitrat yang ada di jeruk nipis ini dan dibuang lewat urin, lewat ginjal. Juga bisa dibuang lewat pori-pori. Kalau tidak ada jeruk nipis, apa yang harus diminum? Ya air rebusannya sauna itu, air rebusan sauna itu diminum. Ini yang menjadi super. Jadi air rempah sauna tadi, rebusan rempah sauna tadi, ini bisa diminum sehabis terapi sauna. Maka racun-racun tadi akan dibuang lewat ginjal dan akan dibuang lewat keringat, sehingga badan menjadi segar, menjadi enak sekali, menjadi sehat. Ini dua manfaat yang fundamental untuk terapi sauna: pembuangan racun yang ada dalam tubuh atau detoksifikasi, dan keduanya mengencerkan darah. Manfaat yang lain spesifik. Tinggal orangnya kasusnya apa. Kalau orang itu kasusnya kok asam urat, badannya gatal-gatal semua, maka rempah sauna ini tambahi salam, daun salam. Kalau ada orang kok badannya gatal-gatal semua, apalagi gatalnya itu tidak jelas di mana, sampai digaruk semua, kulitnya hancur karena gatalnya, ini rempahnya ini tambahi daun salam, bisa tambahi 19 lembar daun salam. Orang yang asam uratnya tinggi, tambahi daun salam. Selesai terapi sauna, air rebusan tadi diminum. Masukin saja ke botol, diminum sehari 3 kali. Kalau orangnya kasusnya matanya minus, matanya plus, buram, ya waktu terapi sauna ini lakukan senam mata, lakukan pemijatan titik mata. Ada di video saya yang saya upload kemarin, yaitu tentang terapi mata minus plus silinder, senam mata dan herbal. Kalau sudah dilakukan pijat refleksi saat ada di ruang sauna, mata digerak-gerakkan seperti itu, nanti air rebusan sauna ini diminum. Jadi ketika sauna ini kan tadi kan aromanya yang utama ditambah serai. Nah, serai ini yang nanti menyehatkan. Kalau orangnya diabetes bagaimana? Gulanya tinggi. Air rebusan sauna ini ditambah daun pandan wangi. Kalau ada batangnya, tambahkan batangnya pandan wangi. Kalau ada akarnya, tambahkan akar pandan wangi. Maka nantinya itu kalau diabetesnya itu sudah tinggi, jadi badannya yang tadinya bau nggak enak ini akan kembali enak lagi, kembali sehat lagi. Nah, air rebusan tadi diminum, jadi nanti bakteri-bakteri pembusuk ini akan kalah dengan
air rebusan sauna itu, sehingga apa, gangren itu nanti bisa sembuh insyaallah. Tetapi harus dibantu dengan terapi bekam. Ada teknik sendiri untuk pembekaman orang yang gangren. Kalau gulanya terlalu tinggi, misalkan gulanya 450 atau lebih, rebusannya rempah sauna tadi ditambahi pohon pisang 1 genggam. Setelah itu diminum. Nanti sawah gula darahnya turun. Kalau masih muda tapi ubannya sangat banyak. Ini sebenarnya kasusnya kasus asam urat sebenarnya, yang lari ke kepala. Nah ini kalau udah kayak gini, terapi sauna ini rempah sauna ini tambahi daun salam sambil kepala ini dipijit-pijit. Nanti insya Allah uban ini akan hilang. Kenapa? Karena rambut yang putih ini akan tergantikan dengan rambut yang hitam. Jadi ujungnya putih, pangkalnya hitam. Nanti ketika potong rambut, putihnya hilang, tinggal hitamnya. Cuman daun salam, insya Allah uban hilang sudah. Kalau memang usianya masih muda. Kalau sudah tua ya dicoba saja. Kalau orangnya mengalami eksim ya, gudikan atau skabies. Kalau anak-anak santri itu rata-rata skabies, gudikan. Nah ini satu-satunya cara untuk mempercepat kesembuhannya ya terapi sauna. Mengapa kok terjadi skabies? Karena dia itu racun yang ada dalam tubuhnya tidak terbuang. Kenapa tidak terbuang? Karena kurang olahraga, sehingga keringatnya sangat minim keluar. Maka keringat tadi yang tidak keluar ini akan menjadi racun dalam tubuh. Maka penyakit akan tumbuh subur di racun yang ada dalam tubuh tadi. Maka jadilah dia itu terserang penyakit skabies, penyakit gudiken, penyakit boroan. Nah itu terapi sauna. Ditambah dengan tadi akar pandan wangi, pohon pandan wangi, mulai akar, batang sampai daunnya. Kalau parah, tambahi yang namanya delingo, delingo, bahasa Jawanya delingo, seperti pandan tapi aromanya yang tidak enak itu. Tambahi itu, ya biar aromanya enak ketika sauna, ya jangan terlalu banyak delingonya. Nanti airnya diminum. Insya Allah nanti skabies, borok, gudikan akan cepat sembuh. Kalau orangnya hipertensi, penyebabnya hipertensi itu apa sebenarnya? Kalau kasusnya itu karena adanya endapan mineral di pembuluh-pembuluh kapiler, itu
rempah saunanya ditambah saja serai yang banyak. Nanti air rebusan sauna itu diminum, ditambahi dengan air jeruk nipis. Minumnya ditambahi dengan air jeruk nipis, baru tambah gula. Nanti air jeruk nipis ini asam ascorbutnya akan membawa endapan-endapan mineral ke ginjal, dibuang menjadi urin, atau ke permukaan, ke kulit, dibuang menjadi keringat. Kalau tekanan darah tingginya susah untuk normal, sehabis terapi sauna lakukan bekam di titik darah tinggi. Kalau untuk tabib bahasa alam sudah ada titiknya di buku standarisasi pengobatan bahasa alam. Kalau darah tingginya ini karena kolesterol, nah ini yang agak berat. Sakit karena kolesterol. Terapi sauna hanya mengencerkan kolesterolnya, muter terus. Terapi sauna tidak bisa membuang kolesterol. Rempah sauna, air rebusan sauna tidak bisa membuang kolesterol. Maka harus dilihat dulu alurnya. Kenapa kok orang bisa kolesterolnya tinggi? Apa karena dia terlalu banyak makan jenis-jenis lemak? Bisa jadi ya. Konsumsi gorengannya terlalu berlebihan, bisa jadi ya. Terutama gorengan-gorengan yang dibeli di warung. Karena rata-rata warung pakai minyak biasa, tidak mungkin pakai minyak yang non kolesterol, harganya terlalu mahal. Apalagi kok yang namanya, kalau di Jawa itu pecel lele, ayam goreng, warung lesian atau restoran, minyaknya ya minyak jelantah kadang-kadang yang dipakai. Nah ini kolesterolnya tinggi. Maka jawabannya bisa jadi ya konsumsi lemaknya berlebihan. Tapi bisa jadi juga tidak. Sudah berpantang terhadap gorengan-gorengan, sudah berpantang terhadap yang mengandung lemak tinggi, tetapi kolesterolnya masih tinggi. Penyebabnya apa? Karena organ livernya terganggu. Jadi yang mengontrol lemak dalam tubuh, yang mengontrol kolesterol dalam tubuh itu liver. Kalau livernya itu kerjanya terganggu karena mungkin kurang sehat, ya otomatis fungsi mengontrol kolesterol ini akan melemah, sehingga lemak merajalela dalam tubuh. Jadi kalau orang yang kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi karena kolesterolnya tinggi, terapi sauna ini memakai alur memutar. Jadi terapi sauna ini dimanfaatkan untuk pengobatan livernya. Terapi sauna difungsikan untuk pengobatan livernya. Maka rempah sauna ini ditambahi dengan temulawak. Kalau ada mengkudu, tambahkan mengkudu. Temulawak dan mengkudu. Setelah terapi sauna, diminum rebusan sauna ini akan mengobati liver. Ketika nanti livernya sehat, kontrol lemaknya bagus, orang mulai normal. Kalau terlalu lama turunnya, terapi sauna ditambahi dengan temulawak dan mengkudu tadi, air rebusan sauna diminum. Sehabis terapi sauna, minumlah
santan kelapa mentah. Jadi kelapa setengah butir diparut. Setelah diparut, kalau ada air kelapa, tambah air kelapa, diperes. Jadi santan. Jadi santan. Nah, santan ini langsung diminum. Jangan terkena panas. Santan mentah. Sehari sekali cukup. Ini santan ini mengandung VCO, virgin coconut oil. VCO inilah yang nanti akan melarutkan kolesterol tadi, akan membuang kolesterol tadi. Jadi VCO ini yang ada di santan ini akan mengikat kolesterol. Artinya apa? Kolesterol itu akan nempel di lemak yang sangat panjang ini. Kemudian dia akan ngalir masuk ke liver, dibuang oleh liver lewat empedu, masuk ke saluran pencernaan, sehingga apa? Dibuang lewat feses. Seperti itu, pembuangan kolesterol lewatnya feses, bukan lewat ke urin, kencing, bukan lewat keringat, bukan, lewatnya feses. Bisa lewat keringat, bisa, tapi minim. Kasus kolesterol seperti itu. Kalau seseorang yang stroke karena kolesterol, ya kasusnya sama, terapi saunanya sama. Memutar dulu, livernya dulu diperbaiki. Hipertensi karena kolesterolnya tinggi, livernya perbaiki. Nanti turun, insya Allah. Alurnya seperti itu. Kalau seseorang itu terserang kanker, nah ini yang paling berat. Kanker itu sampai sekarang di dunia herbal itu belum ketemu formulanya secara pasti. Di medis pun belum ketemu formulanya secara pasti. Kalau terapi sauna bagaimana? Bagus sekali untuk liver. Untuk apa? Untuk kanker. Bagus sekali. Untuk pengobatan kanker. Kenapa? Karena ambil umumnya, secara umum, seseorang kanker itu kan dalam tubuhnya terlalu banyak zat karsinogen, zat yang menghabisi oksigen dalam tubuh. Kenapa kok tubuh bisa kekurangan oksigen? Bisa jadi paru-parunya terganggu. Nah, ini terapi sauna akan mengobati paru-paru. Penyerapan oksigen akan menjadi maksimal dengan terapi sauna. Kenapa kok oksigen dalam tubuh bisa habis? Mungkin bisa jadi pencernaannya kotor. Nah, ini butuh herbal, butuh jamu. Maka terapi sauna ini sangat membantu untuk pengobatan kanker, karena dia akan menyuplai oksigen dalam tubuh secara maksimal, mengaktifkan paru-paru. Lalu apa yang ditambahkan ke rempah sauna tadi? Yang perlu ditambahkan kasuistik. Melihat apa? Kankernya kanker apa? Kanker payudara, tambahkan kunir putih, kunyit putih. Kanker otak, tambahkan, ini paling sulit nyarinya ini, tambahkan mas kumambang, atau kalau di Jawa Tengah daerah saya itu namanya miminan, seperti mie tapi hidupnya di perdu-perdu, di tanaman perdu. Biasanya kalau dulu waktu kecil saya di pagar itu, miminan, mas kumambang. Kalau di Bali namanya tali putri, tambahkan itu. Setelah itu diminum. Kalau untuk kanker otak, kalau untuk kanker payudara tambahkan kunir putih, habis itu diminum. Kalau untuk kanker usus,
bisa ditambahkan benalu mangga. Kalau untuk kanker liver, apalagi perutnya sudah besar, sudah kuning semua badannya ini, yang ditambahkan ke rempah sauna tadi, kulit buah mahkota dewa yang kering. Jadi buah mahkota dewa itu kan warnanya merah seperti itu, diambil kulitnya saja, buahnya itu yang kering, dikeringkan dulu. Rasanya pahit betul. Sauna, habis sauna air itu diminum sehari 2 kali. Jadi kalau untuk kanker ini spesifik di herbal seperti itu, kalau dunia herbal. Tapi secara umum ini wortel pun bisa mengobati kanker. Air jamu yang di mixer sebelum diminum, atau air yang mau diminum ini di mixer dulu atau di shake, kocok, ini juga bisa mengobati kanker. Tapi kalau ngomongkan persentase kesembuhannya sangat minim, baik herbal ataupun medis sampai saat ini. Maka kalau kasusnya kanker perlu pembahasan masalah non fisiknya. Mengapa kanker? Bahasa agamanya dosa apa saya? Kenapa saya kok kanker? Misalnya seperti itu. Mengapa dia kanker? Dosa apa dia? Dia bisa kanker. Jadi kanker itu suatu kondisi sel itu tidak mau mengikuti perintah internal dalam sel ini, jangan membelah, tetapi dia ngeyel, masih membelah. Ini bahasa DNA-nya seperti itu. Ada pemberontakan, ada ngeyelnya di situ. Ini kalau kita membahas penyakit kanker itu seperti apa, maka kalau kita ngomong non fisiknya untuk pengidap kanker, coba perbaiki, buanglah sifat ngeyelnya itu dibuang. Sifat tidak mau menerima susah untuk menerima perintah itu dibuang. Misalkan wanita, mungkin dia sering ngeyel kepada suaminya, membantah terus, memberontak terus. Bukan laki-laki, bisa jadi dia ngeyel pada ibunya, orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Maka buanglah sifat ngeyel itu, sifat memberontak itu. Kalau orang Islam, kuatkanlah Pak, ya kan, perkataan sami'na wa ta'na. Misalkan wanita kepada suaminya, kuatkan sampai ke hati, sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya lakukan. Kalau seorang laki-laki, kuatkan perkataan sami'na wa ta'na kepada ibunya. Seperti itu. Nanti kanker itu akan insyaallah pudar, hilang. Kenapa? Karena sebagai seorang yang agamis, apalagi seorang yang muslim, ini otomatis
segala kejadian ini atas izinnya Allah. Tanpa ada izinnya Allah tidak akan terjadi. Maka mau diobati pakai herbal apapun, pakai terapi macam manapun, kalau Allah tidak mengobati, tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Tanpa adanya terapi, tanpa adanya herbal, minum jamu, minum herbal, minum pil, kalau Allah menghendaki sembuh, maka dia akan sembuh. Maka untuk pengobatan kanker ini cobalah pakai kaidah non fisik, psikisnya. Jadi buang sifat ngeyelnya, sifat berontaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, tentramkan hati. Untuk menenteramkan hati itu macam-macam caranya. Bisa kalau orang Muslim bisa membaca Al-Quran, bisa. Karena di membaca Al-Quran itu pasti ada alunannya, alunan nadanya pasti. Dan ini alamiah. Setiap orang berbeda dengan orang yang lain, mengikuti alur perasaannya. Jadi membaca Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin, kalau bisa sampai tertidur. Kalau orang kanker, bukan berzikir, bukan bermunajat, bukan, tapi membaca Al-Quran untuk kaum muslimin. Kalau misalkan secara umum gimana? Memakai lagu yang bisa melupakan akan penyakit kankernya. Lagu-lagu yang bukan yang sedih, lagu yang gembira. Misalkan lagunya Koes Plus. Lagunya Koes Plus itu lagunya ringan-ringan dan banyak yang nadanya itu nada gembira. Nah, tapi tidak harus seperti itu. Silahkan hobinya apa. Ini kalau secara umum. Ini untuk kasus kanker, kasus yang paling berat. Kalau untuk orang yang sakit lupus, apakah bisa diterapi sauna? Bisa. Jadi kasus lupus itu kalau terkena sinar matahari terlalu lama, ini kulit ini melepuh, merah semua, badan seperti terbakar. Kenapa kok terapi sauna? Agar pori-pori yang ada di kulit ini aktif, tidak nutup, aktif, mengeluarkan racun dalam tubuh, sehingga fungsi ginjal tidak terlalu berat. Kalau lupus tambahannya apa? Daun pandan atau akar pandan, batang pandan, tambahi serai, tambahi delingo. Nanti diminum air rebusannya sauna itu. Insya Allah dengan demikian pembuangan racunnya bisa lewat keringat, lewat ginjal, bisa detoksifikasinya. Yang perlu diperhatikan sehabis terapi sauna bukan hanya sekedar minum air rebusan sauna juga, bukan hanya segera itu, tetapi yang jelas harus minum wedang jeruk nipis. Tetapi perlu dicek dulu ginjalnya seperti apa. Kalau ginjalnya kok ada batunya, harus minum herbal khusus untuk peluruh batu ginjal, yaitu kejibeling, kumis kucing, tempuyung,
akar ilalang. Ini nama-nama Jawa semua. Silakan dicari di Google. Kejibeling untuk apa? Tempuyung untuk apa? Kalau akar ilalang semuanya sudah tahu. Kumis kucing semuanya juga sudah tahu. Direbus, diminum sehari 3 kali. Nanti batu ginjal yang terbentuk karena endapan mineral akan hilang. Nanti kalau ginjalnya sehat, dia bisa membuang racun atau toksit yang dalam tubuh secara maksimal. Lupus itu insya Allah sembuh. Ini sementara untuk pembahasan untuk rempah sauna seperti yang saya utarakan ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang di luar apa yang saya tempatnya yang belum saya bahas, ada sesuatu yang belum saya sampaikan, nanti bisa konsultasi pribadi dengan saya, chatting saja lewat WA. Jadi nomor saya 085 328 604 904. Kenapa kok chatting lewat WA? Karena rata-rata saya minta difotokan, foto lidahnya difoto, matanya difoto, kukunya difoto, telapak tangan difoto, wajahnya difoto, dan yang terakhir fotokopi KTP. Insya Allah seperti itu. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya Muhammad Taufik dari Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.